Wah, Cak, gila, Cak. Modifikasinya garang banget. Ini adalah modifikasi new ADV 160 yang akan kita bedah. Tenang, Cak, Wibi akan bedah buat sampean. Seperti apa sosoknya, detailnya, kita akan bongkar setelah ini, Cak. Kang Bro, siapa menyangka ternyata hari ini WB diundang untuk tes ride ADV 160 dan kalau kita lihat sosoknya ada versi modifikasi, Cak. Dan ternyata jangkrik Kang Mas ganteng tenan. Oke, kita untuk memberikan gambaran kesampaian detailnya WB akan geber langsung aja ya. Kita akan oprek detail seperti apa ya. Ini kok mesti kotor, Cak. Nah, langsung aja Kang Mas. Nah, Cak, ini adalah modifikasi ADV 160 yang bisa menjadi acuan sampean semuanya yang mungkin ingin mengcustom ya. Jadi custom konsepnya ini dibilang sebagai yang ini ya. Ini adalah street sporty ya. Street sporty, sementara yang sana ini seperti adventure nih. Kita lihat ya. Nah, kalau ini adalah konsep yang explorer. Jadi gitu ya. Tapi kita akan mencoba untuk membedah yang street dulu. Ini keren banget masalahnya. Nah, dari depan Kang Mas ya. Kalau kita perhatikan ternyata konsep ini menonjolkan feel seperti apa ya, kita lihat itu seperti gagah banget ya. Pokoknya kalau kita lihat dari sosok mukanya ini lebih tebel, kelihatan gemuk. Dan ternyata modifikator mencoba memberikan visor warna hitam. Hitamnya model smoke ya, gelap banget, Cak. Jadi smoke. Dan entah kenapa ternyata untuk modifikator memberikan visor yang nggak terlalu tinggi. Jadi feel-nya tuh ya sporty kayak gini, Cak. Nah, sementara di sini ternyata modifikator memberikan cat warna hijau, glitter begitu ya. Jadi ala-ala bunglon. Dan kalau kita lihat di bagian sini dikasih kayak winglet. Jadi ada lidahnya, Cak. Lidahnya di pinggir kiri kanan. Nah, kayak gini, Cak. Yes, ya. Kalau kita perhatikan dari samping seperti ini. Secara umum memang tidak ada perombakan di bagian sini kecuali hanya bagian visornya. Jadi visornya ini yang berubah, Cak. Jadi kayak apa ya, Cak? Jadi kita ngelihatnya kayak picek ya. Padahal kalau kita lihat visor aslinya untuk yang ADV 160 ini kan dia modenya bisa di-adjust atau bisa dinaik turun. Tapi kalau ini enggak. Oke, jadi ini dipatenin, di-scrub oleh modifikator di bagian casing-casingnya di sini ya. Bunglonnya biru ala-ala hijau, itu keren juga nih warnanya ya. Jadi kalau kita lihat dari samping sini berubah, dari samping sini berubah ya. Oke, di sini ada semacam kayak stripping. Bukan stripping sih, apa? Permainan kayak stripping sih ya, tapi bukan stripping, tapi ini cat. Jadi ada pembeda di sini, kemudian juga kalau kita perhatikan di sini juga warnanya abu-abu, lihat nih. Semuanya full abu-abu di bagian samping. Ada tertulis ADV dengan stroke ya, warna hitam. Kemudian di bawahnya sini ada stripping, Cak. Stripping yang putus-putus, warna putih pula. Jadi kalau kita lihat memang bannya pun berubah, lihat nih seperti ini ya. Bannya berubah, yang bagian depan ini menggunakan Bridgestone dengan ukuran 110/80, ring 14 inci, kelihatan, Cak ya. Dan kemudian bagian suspensi yang istimewa. Sudah upside down Kang Mas ya. Jadi kalau kita perhatikan dari bawah sini, ganteng tenan, Cak. Lihat dari sini nih ya, ternyata hanya mengganti suspensi teleskopik sudah memberikan feel big bike banget ya. Jadi ini suspensinya kalau kita lihat SCT 2005 tulisannya, Cak ya. Ini mereknya nggak ada tulisannya, jadi kita nggak tahu. Dan untuk peleknya masih sama, jadi suspensinya berubah tapi peleknya sama, digelar warna abu-abu glossy. Jadi gitu. Dan untuk bagian bawah sini ternyata modifikator memberikan karbon. Jadi karbonnya model Twills ya, kalau kita perhatikan jadi karbon Twills begitu. Dan ini juga menyelimuti seluruh bodi di bagian samping sini. Nih kalau kita lihat, nih kan, di full karbon di bagian samping, Cak. Jadi kelihatannya lebih sporty, lebih galak. Dan kalau kita lihat di bagian bawah sini, nih lihat, bawah sini juga masih standar. Jadi walaupun sini sudah karbon twill begitu, tapi di bawah sini standar ya untuk injekan kakinya. Oke. Nah, sementara kalau kita lihat di bagian samping kanan, kita melihat ya, kita coba
melototi bagian samping kanan. Dan ini Cak, lihat nih kan, hanya gara-gara diganti suspensi Kang Mas, jadi galak banget nih suspensinya nih. Feelnya jadi garang, lihat tuh. Cakep ya. Seandainya Honda bisa mengganti secara aslinya dengan upside down tuh bisa, tapi harganya Cak pasti melar banget. Nah, kemudian kalau kita perhatikan Cak ya, di bagian sini Cak. Ternyata ini Cak Ateng yang garap nih, baru tahu juga nih. Pantesan sporty abis nih. Ateng Katros yang garap. Nah, di bagian sini Cak, bagian cakramnya masih sama, tapi Cak Ateng Katros mengganti untuk kalipernya menggunakan RGB. RGB-nya warnanya gold, tapi ada tulisan warna merah RGB-nya. Sementara hostnya juga diganti untuk bagian remnya. Jadi host remnya diganti. Lalu bagian samping sini kalau kita perhatikan, sosoknya tidak banyak perombakan, secara basis desain masih sama. Sami mawon Cak. Tapi bagian atas sama akan menemukan perbedaan yang cukup signifikan, khususnya di bagian crown handle atasnya. Crown handle atas sudah diganti Cak. Jadi modelnya ala-ala robotik transformer begitu. Ini mereknya apa nih? Tidak dijelaskan ya, tidak ada tulisannya. Nanti IBB share lah di situ ya, ada tulisan di situ nanti IBB share sampean. Nah, ini ternyata hostnya sudah menggunakan HEL. Gila Kang Mas. Larang gitu Cak, HEL itu Cak. Mahal dia. Dan di sini ternyata untuk bagian trip backupnya berubah dan bagian stangnya juga sudah model clip on. Jadi modelnya model jepit begitu Cak. Ya kan? Nah, seperti ini sosoknya. Dan kalau kita perhatikan bagian sini ternyata sedikit tinggi ya. Jadi model clip on tapi dia tinggi ke atas. Dan untuk bagian panel-panel dari stangnya itu sudah menggunakan, masih sama maksudnya ya. Menggunakan panel yang sama ya, tidak berubah. Hanya saja untuk bagian gripnya diganti RGB. Lihat nih, RGB punya, RGB. Dan juga bagian spionnya berubah total. Spionnya sudah model menggantung di bagian stangnya, jadi ala-ala hypermotard begitu ya, keren juga nih sosoknya Cak. Dan juga untuk reservoirnya, oli remnya itu menggunakan RGB ya, yang model bening. Nah, ini ada kelihatan kan oli remnya kelihatan, termasuk juga di bagian kanannya 14 mm ya ininya, untuk RGB brake fluid bosok Inggrisnya belepotan Kang Mas. Bagian sini cenderung sama, tidak ada sentuhan apapun. Jadi kalau kita perhatikan memang Cak Ateng sepertinya tetap mempertahankan bagian sini nggak mengotak-atik, karena basisnya memang distandarin, tidak berubah, termasuk bagian lehernya Cak. Dari sini nggak berubah, hanya permainan warna saja. Jadi sentuhan untuk warna-warnanya, di sini aja udah kelihatan sportinya. Wih, ganteng Kang Mas. Gendeng gini aja udah berubah ya. Coba kita nyalain, tuh lihatin. Nah, looksnya lihat tuh. ADV 160 yang baru ini memang sporty tenan. Bagian depannya, lampunya seperti ini. Istimewir. Jos tenan kan? Tidak berubah. Masih sama. Bagian depan reflektornya. Tapi gara-gara disentuh ulang jadi ganteng banget. Oke, nah sekarang kita melangkah di bagian tengahnya. Bagian tengah untuk tangki ini ternyata covernya juga sudah menggunakan karbon model twill. Ya, jadi modelnya kayak seperti ini. Twill bener nggak sih? Ya twill ya kalau salah kan ya. Jadi model acak-acak begitu. Sementara di bagian bawah sini, Cak Ateng tidak melakukan sentuhan apapun, hanya diganti sekali lagi menggunakan model karbon. Tapi Cak Ateng Katros memberikan emblem di sini, Katros Garage, dan di bagian sini ternyata disentuh ulang dengan cat glossy. Jadi mengkilap banget nih, mengkilap banget tuh. Cat glossy kan, keren abis. Lalu di bagian samping sini ada tulisan sporty. Dan kalau kita perhatikan di bagian sini kan abu-abu nih Cak. Sini kan bunglon. Jadi bagian sini itu yang model abu-abu semuanya. Di sini bunglon sampai ke belakang. Tapi bagian samping ya maksudnya. Bagian samping ini kita akan menemukan ada warna abu-abu glossy pula Cak. Ini kalau kita lihat kinclong kayak kaca nih Cak beneran. Tulisan sporty 160. Konsepnya memang ini adalah sebuah konsep modifikasi sporty. Sekali lagi sporty Cak. Bukan adventure, sporty. Nah, untuk memperkuat nuansa sporty, Cak Ateng juga merubah. Sekali lagi menggunakan model jok yang lebih tinggi bagian belakangnya ya, ditacap ulang dan diberikan busa tambahan. Dan kalau kita lihat Cak, di bagian sini, nah bagian sini ternyata menggunakan material karbon bagian tengah dengan jahitan itu stitching begitu warna black. Dan di sini baru
Nah, ini. Jadi ini bagian samping sini warnanya warna karbon ya, sini juga karbon. Jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, dari atas seperti ini, dari samping seperti ini. Yes, jadi lebih sporty, lebih ini ada cekungan di sini, Cak. Lebih tinggi bagian sini. Oke, kita sekarang melangkah ke bagian belakangnya. Nah, bagian belakang cover CVT sama blok box lagi. Box filternya juga sama. Tidak ada sentuhan apapun. Sami mawon, Cak, sama saja. Nih bagian sini juga sama ya. Nggak ada banyak perombakan, hanya diberikan sentuhan aja, ada glossy di sini. Tulisan 160 dipertegas ya. Dan juga kalau kita lihat di bagian peleknya baru disentuh ulang. Peleknya dicat ulang lagi. Dan kalau kita perhatikan di bagian belakangnya, ternyata bodi-bodinya juga menganut model carbon wheels. Ini memang keren, asli keren abis. Dalamnya seperti ini, Cak. Tidak berubah dalamnya, ya. Bagian jok-joknya sama. Ini hanya ada beberapa simulasi ya, ada isinya. Dan ini menjadi satu panel, semuanya menggunakan carbon wheels. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya juga keren abis, karena kita lihat ternyata Cak Ateng merombak, jadi membuang untuk bagian fendernya. Jadi fendernya itu diganti dengan model eliminator, jadi model kayak gini, Cak, model plat begitu, kelihatan lebih nungging feelnya. Dan untuk shockbreakernya diganti subtank dari RGB Premium. Nih kayak ini sosoknya, kan? Kita lihat dari belakang seperti ini, Cak. Wih, galak toh, lihat tuh. Galak tenan Kang Mas, lihat tuh, ya kan? Ini adalah modifikasi ADV 160 model sporty. Nah, kayak gini. Untuk knalpot-knalpotnya menggunakan aero exhaust ya. Dan end cap-nya di clear warna black. Di sini model metal, ada emblem aero exhaust. Setelah bagian sini ada covernya. Duh, kelebihan, Cak, sorry, Cak. Ada covernya. Dan di bagian sini, bagian lehernya, nah itu ada semacam kayak dibungkus-bungkus gitu ala Ducati, jadi keren banget, sporty banget. Dan di sini untuk cover daripada radiatornya ternyata menggunakan aksesoris asli, kayak aksesoris asli Honda nih, kayak, Cak. Warnanya black begitu ya, black glossy. Jadi keren banget. Dan kalau kita lihat di sini ada mounting lagi tambahan. Karena untuk knalpotnya kan lebih landai ya. Dan juga kalau kita lihat RGB-nya warna black, pilihan dari Cak Ateng. Dan termasuk inner tube-nya warnanya gold. Jadi lebih nyatu aja ya, lebih keren gitu ya. Feelnya seperti itu. Sementara di bagian dalamnya ada hager dalam gini, swabber kolong lah kita bahasanya, menggunakan sama ya, carbon wheels. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini, Cak. Sosoknya dari samping. Sampai pelototin aja, puterin buat sampean dari beberapa sisi supaya sampean bisa membayangkan sosoknya kayak apa nih.
hasil karya dari Cak Ateng Katros Garage. Lihat nih, detail-detailnya bagian sini sudah upside down, ya kan? Sosoknya dari atas, bagian stang-stangnya, bagian sampingnya, sentuhannya Katros Garage, bagian belakangnya, ya, bagian ekornya, buntutnya, buritan. Kita puterin dari sini, bagian belakangnya, ya, belakangnya seperti ini, tuh, set. Nah, belakangnya seperti ini, tuh, ya kan? Yes, si WB memang agak susah nih ngambil engkelnya karena ada salah satunya Ring Explorer Series. Nah, kayak gini. Oke. Dari belakang, atas. Yes. Jadi ini sosok. Nah. Oke. Sekarang kalau sampean bertanya, Cak WB, itu apa aja sih detailnya ini? Sampai saya intip di sini, Cak. Jadi Cak Ateng sudah memberikan gambarannya. Nah, custom konsepnya adalah street sporty, dan di sini ada beberapa part jadi cangkok oleh Cak Ateng, ya. Jadi belakangnya sudah Bridgestone 140, 70, ya, bar end black mirror aftermarket. Dan kalau sampean tertarik mungkin dengan desain ini, ya sampean kontak aja Cak Ateng Katros. Dan juga di sini ada smart key, remote-nya, covernya. Jadi pas sama naik ke IWB, remote controlnya memang berbeda, Cak. Smart key-nya sudah berbeda total dibandingkan dengan yang ADV sebelumnya. Nih, kayak gini contohnya, Cak. Kita lihat ya. Kita lihat dulu. Nah, kayak gini nih. Pas Saman kan kemarin nanya IWB nih. Kalau penasaran kayak gini. Ganteng, cakep sekarang. Remote-nya tuh, ya. Berkelas banget sih. Bikin nyesel tenan, Cak. Ngerti ono ratuku dhisik 150 cc. Tukusnya 1 swida bener nggak, Cak? Jadi gitu ya. Wih, keren, abis. Oke, jadi mungkin itu aja sih gambar bersama semuanya. Untuk berapa habisnya memang IWB nggak tahu ya, karena belum ada konfirmasi berapa biayanya untuk modifikasi ini. Tapi yang jelas bisa menjadi acuan buat sampean yang tertarik dengan ADV versi street. Jadi itu sekilas informasi buat sampean semuanya yang modifikasi ADV 160 versi street. Jadi ini adalah gambaran buat sampean yang mungkin ingin memodifikasi ADV 160 biar lebih sporty, lebih garang, lebih gagah. Jadi sampean bisa menggunakan custom referensi dari Cak Ateng Katros ini buat sampean yang mungkin membeli ADV 160. Yang jelas, Cak, secara look ganteng banget. Pasti sampean akan dilirik menggunakan motor ini karena memang ganteng banget, Cak. Nelongso Kang Mas IWB. Jadi pusing yang liatinya ya, gara-gara hanya menggunakan suspensi upside down, menggunakan beberapa poin yang membuat motor ini jadi makin garang ya. Jadi itu aja informasi buat teman semuanya. Next kita akan bahas yang Explorer. Jadi supaya nggak terlalu panjang videonya kita pisah dan sama bisa lebih fokus. Itu aja informasi yang benar buat teman semuanya. Kalau teman suka video ini, like, share, dan subscribe. Aja sama selalu waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.